Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Aurira Hanifah dengan NPM 21616311700042. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat miniatur sederhana ekskavator hidrolik menggunakan bahan dari kardus, dan juga apa sih hubungannya antara miniatur sederhana ekskavator hidrolik dengan sistem fluida, hukum Pascal, dan juga sistem hidrolik. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari miniatur ekskavator sederhana ini. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat miniatur sederhana ekskavator hidrolik ini, saya akan membahas sedikit materi yang berhubungan dengan ekskavator hidrolik ini, seperti fluida statis, hukum Pascal, dan juga sistem hidrolik. Pada materi pertama terdapat fluida statis. Fluida diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Fluida juga mencakup dua zat loh, yaitu zat cair dan juga zat gas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang berada di dalam fase diam, atau bisa juga fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Selanjutnya, materi kedua ada hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Dan jika dilihat dari zat cair yang ada di dalam wadah, tekanan zat cair pada wadah tentu saja lebih besar daripada tekanan zat cair yang berada di atasnya. Oleh karena itu, semakin ke bawah, semakin besar tekanan zat cair tersebut, dan sebaliknya, semakin mendekati permukaan atas, maka semakin kecil tekanan zat cair. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Sesuai dengan hukum Pascal, tekanan dalam fluida dapat dirumuskan sebagai berikut. Tekanan sama dengan gaya per luas penampang, sehingga persamaan hukum Pascal dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu tekanan 1 sama dengan tekanan 2, atau bisa juga gaya 1 per luas penampang 1 sama dengan gaya 2 per luas penampang 2. Dan pembahasan yang ketiga ada sistem hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk perubahan atau pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya yang dikeluarkan. Prinsip dasar sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, yang dimana tekanan dalam fluida statis harus mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, tekanan bekerja tegak lurus pada permukaan bidang. Yang kedua, tekanan di semua titik sama untuk ke segala arah. Dan yang terakhir, yang ketiga, tekanan yang diberikan ke sebagian fluida dalam tempat tertutup merambah secara bersamaan ke bagian lagi fluida. Dan pembahasan materi antara itu ekskavator. Apa sih ekskavator itu? Ekskavator adalah suatu alat yang dilengkapi dengan rumah-rumah dalam sebuah wahana putar, yaitu ada batang atau boom, lengan atau arm, dan tongkat atau silinder, dan juga alat pengeruk atau bucket. Nah, apa sih fungsi ekskavator? Fungsi ekskavator itu untuk menyelesaikan pekerjaan berat berupa penggalian yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh tangan manusia. Alat dan bahan yang digunakan adalah penggaris, kemudian yang kedua ada pulpen, selanjutnya ada lem tembak, dan yang keempat itu ada gunting, dan yang terakhir itu ada karter. Dan untuk bahannya sendiri itu ada suntikan sebanyak 8 buah yang 5 cc, kemudian ada kardus yang sudah dipotong sesuai dengan polanya, dan ada juga selang bangunan, baut 8 sebanyak 16 buah, tusuk gigi, stik es krim, minuman berkaleng, dan yang terakhir ada kawat. Cara membuatnya itu, kardus yang sudah dipotong sesuai dengan pola yang sudah dibuat, dan setiap pola dibuat menjadi 2 potongan. Sesudah kardusnya dipotong sesuai dengan pola, maka kita lem kardus yang sudah dipotong itu dengan pola yang sama.
Dan jadilah seperti ini. Ini adalah boom ekskavator. Dan ini adalah cara membuat armnya atau lengan ekskavatornya. Sama seperti langkah yang pertama, dilem juga sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Dan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk membuat bucketnya atau alat pengeruknya itu kita lem juga. Habis itu kita tempelkan pada kaleng bekas minuman yang tadi, dan kalengnya itu kita potong. Dan ini adalah langkah untuk membuat badan ekskavatornya. Kemudian kita lem kawat yang berada di posisi khusus untuk suntikannya. Ini adalah bagian kita menempatkan suntikan di tempat khusus. Kemudian kita pasang selang bangunan ke suntikannya. Dan ekskavator pun sudah jadi. Ini dia. Dan saya juga akan menjelaskan bagian-bagian inti dari ekskavator ini beserta dengan fungsinya. Yang pertama, ini tuh namanya bucket. Nah, bucket ini tuh berfungsi untuk mengeruk tanah. Dan yang di sini itu ada yang namanya arm. Nah, atau juga disebut dengan lengan ekskavator. Dan ini berfungsi untuk mengayunkan bucket ini. Dan yang ini tuh namanya boom. Nah, boom ini tuh berfungsi untuk menggerakkan arm naik turun. Nah, boom ini tuh merupakan tuas utama dari ekskavator. Dengan adanya penelitian pembuatan miniatur sederhana ekskavator hidrolik ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, miniatur sederhana ekskavator hidrolik ini merupakan miniatur yang dapat menerapkan hukum Pascal dalam fluida statis. Sistem kerja yang digunakan pada miniatur sederhana ekskavator hidrolik ini adalah sistem hidrolik yang merupakan perubahan di mana media penghantara itu berupa fluida cairan air yang digunakan untuk mendapatkan daya yang lebih besar dari daya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga itu, dengan adanya pembuatan miniatur sederhana ekskavator hidrolik dapat menggambarkan gerakan ekskavator hidrolik yang sesungguhnya, seperti dapat memutar batang dan juga lengan ekskavator, walaupun tidak dapat berputar seperti ekskavator hidrolik yang sesungguhnya. Sekian video pembahasan penelitian saya, yaitu miniatur sederhana ekskavator hidrolik. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Dadah.